pelajarin lah ini ya. Bisa dong ya, ini ya. Terus untuk revaluasi ya, initial purchase price berarti ini yang pembelian pertama dan pembelian kedua. Kan kita memiliki pengendalian di pembelian ketiga. Ya, jadi kepemilikan kita di atas 50 itu saat pembelian ketiga. Oh ya, kamu hitungin dulu dong pembelian pertama eh, berapa persen, pembelian kedua berapa persen, pembelian ketiga berapa persen. Dicari dulu ya. Terus kalian cari harga beli per, per lembar di pembelian terakhir. Dicari ya sekarang. Udah dapat belum semuanya? Sudah, Pak. Kalau sudah, eh, kepemilikan pertama berapa persen? 11,11%. 11, Saya 11. dapatnya 10, Pak. 10%. 200 juta bagi 4.000 berapa emang? 50.000. Oh iya, berarti 10% dong. Saya sampai tadi salah tuh. Bukannya dari ininya ya, Pak? Bukannya dari jumlah lembar sahamnya, Pak? Iya. Kan jumlah lembarnya 5.000 dibagi 50.000 kan? Oh iya. Kan common stoknya 200 juta bagi 4.000 50.000 lembar 10%. Terus yang kedua berapa persen? 35. Total berarti di pembelian kedua 45. Bener 35. ya? Mm. Terus pembelian ketiga berapa persen? Kan? 45. Jadi total 90. Iya. Jadi 10, 35, 45. Heeh. Oke, jadi kita melakukan revaluasi kalau kepemilikan kita di atas 50%. Berarti total kepemilikan kamu itu di atas 50% pada saat kepemilikan kamu yang ada di 1 Januari 2020. Terus apa yang kamu revaluasi? Yang kamu revaluasi adalah pembelian kamu sebelum kamu punya 50%. Nah, pembelian kamu sebelum kamu punya 50% yaitu ada di pembelian pertama dan pembelian kedua. Makanya itu yang kamu revaluasi. Jadi kita revaluasi pembelian pertama dan pembelian kedua. Ini 118 total dari 22.500 tambah 96. Ini bisa?
Ya, bisa tulisin dah. Tuh. Ya. Terus perubahan RE-nya ada dua cara. Kamu mau per tahun atau langsung dari tahun tersebut pembeliannya ke tahun revaluasi. Jadi perubahan RE-nya kalau kamu mau per tahun berarti kan kamu punya berapa persen di tahun pertama tadi 10 ya? 10% ya? Iya, Iya, Pak. Ya, 10% dikali kepemilikan kamu. Bisa di bawahnya jadi. Kepemilikan kamu berapa? Sorry, kepemilikan kamu. Ini income kamu berapa di tahun ini? 2018 berarti. Income kamu di tahun 2018 berapa? rugi 10 juta, Pak. Di tahun 2018 income-nya berapa? Yang saya tanya income-nya Oh, berapa? income. Bukan RE-nya. Income-nya berapa? 2018. Income tahun 2018. 15 juta, Pak. 15 juta. 15. Terus ditambah income kamu, kasus pemilikan kamu di tahun 2009 bertambah 35. Total jadi 45 kan? Ya. Dikali kepemilikan kamu, income tahun 2019 berapa? Income tahun 2019 berapa? 25, Pak. 25. Ya, 25. Nah, dicari tuh dapat gak 12 juta 750. Atau kamu mau carinya atau bisa juga kayak gini. Kamu kan punya 10%. Nah, 10% tuh dari tanggal beli sampai ke RE saat revaluasi berarti RE 1 Januari 2020 kurangin RE 1 Januari 2018. Berapa income-nya? Berapa income-nya? Dari RE 118 ke RE 2020, berapa income-nya? Jadi langsung di direct aja. Dari tanggal kamu beli sampai ke tanggal kamu revaluasi. Berapa income-nya? 40 ya? Benar nggak? Oke, 25 tambah 15 ya? Ya, 25 tambah 15, 40 kan? Terus ditambah kan pembelian kamu kedua 35% kan? Nah, ini kalian sendiri aja, 25. Jadi terserah kamu mau pakai yang mana. Kalau yang ini berarti dari tanggal 1 Januari 2018 ke 1 Januari 2020. Ini yang dari 1 Januari 2019 ke 1 Januari 2020. Kalau ini akumulasi per tahun. Per tahun. Gitu. Kalau ini direct sendiri-sendiri. Direct pembelian pertama, ini direct pembelian kedua. Gitu. Kalau ini akumulasi per tahun, ini akumulasi per tahun. Caranya ini jawabannya harusnya sama ya. Dua-duanya 12.750. Coba tolong dicek tuh, bener apa enggak. Nanti kalau ujian terserah kamu mau lebih suka pakai yang mana. Oh, mau nanya dong, Pak. Ya. Yang 10% dikali 40 juta. Mm-hmm. Habis itu kan ditambah sama 35% dikali 25 juta tuh, Pak.
Nah, 25 juta tuh dari yang income 2020 ke 2021 atau 19 ke 20. Income dari 19 berarti ke 20. 25-nya dihitung 2 kali dong, Pak. Kan tadi udah di 10% itu kan. Ya ini kan persentasenya beda. Jadi masing-masing persentasenya. Oh, Iya, kalau yang ini, makasih, Pak. kalau yang kanan, ini pembelian pertama, ya, direct langsung ke pembelian ketiga, gitu. Atau saat revaluasi masing-masing gitu. Ini juga pembelian kedua ditarik ke saat revaluasi gitu. Ditambah pembelian kedua ditarik ke saat revaluasi. Gitu. Gitu Debo. Kalau yang ini Berarti pembelian ini revaluasinya langsung ke pembelian ketiga ya, Pak? pembelian pertama ya langsung ke pembelian ketiga masing-masing. Kalau yang ini pembelian pertama direvaluasinya di income-nya ke tahun itu. Pembelian pertama jadi income tahun 2000. Pembelian pertama kan cuma dapat income tahun 2018 gitu. Ditambah pembelian ke satu dan kedua income tahun 2019 gitu kalau yang ini. Jadi itu bedanya. Jadi kalau yang ini, aduh sorry. Nah kalau yang ini berarti yang ini. Nah, kalau yang ini berarti pengertiannya yang bawah. Jadi terserah sih, sama aja sebenarnya. Gitu. Tuh jadi kelihatan bedanya ya. Jadi kalau kamu mau detailin juga berarti ini tuh pembelian ke satunya income tahun 2018 dan 19 ya 2018 dan 2019. Kalau yang ini berarti pembelian kedua income tahun 2019 aja. Cuma beda beda dasarnya aja. Kalau yang di sini dia diakuinya 18-19 di sini di awal. Kalau dia di sini pembelian pertamanya ada dua nih gitu. Jadi gabung sama total tahun 2019 di sini. Kan kalau yang ini 2019 cuma masukin yang pembelian kedua doang. Pembelian pertamanya udah masuk kemari gitu. Sebenarnya kan sama aja, cuma ininya pindah nih. Ini yang ini nih saya blok lagi nih. Ini. Nah, pindahnya ke sini. Nah, tuh. Tuh, pindahnya ke situ. Ya kan? Cuma geser aja, tapi kan kepemilikannya sama. Makasih, Pak. Ya. Udah ya. Itu jawabannya udah dicek sama 12750. Sama, Pak. Oke, terus carrying value investment kayak kemarin ya, initial purchase price tambah changes in RE. Nah, ternyata kamu punya carrying value investment 131. Nah, implied value-nya 157. Coba nih cara ngeceknya gimana kemarin. Ayo, coba cari implied value-nya ketemu nggak? Bisa nggak cari implied value-nya?
Dapat nggak semua? Dapat, Pak. Oke, kalau udah berarti dapat gain on revaluation ya. 26 juta bikin Nggak jurnal. dapet ya Pak? Oh, nggak dapat. Coba yang dapat siapa tadi? Roland ya? Dibantuin dulu Roland. Bentar. Eh, Dapatnya tuh dari apa, kan nyari dari harga pasarnya tuh yang disesuaikan pada tahun 2000 yang 1 Januari 2020 yang di modelnya itu 157.500 dibagi 22.500. Nah, harga pasar sahamnya pada saat itu kan 7.000. Nah, untuk kepemilikan yang udah kita pegangkan sahamnya totalnya 5.000 ditambah 17.500. Nah, itu kan 22.500. Nah, dikalian aja 22.500 dikali 7.000 harga pasarnya. Oke, thank you. Udah? Dijelasin tadi? Depo? Sama Roland? Udah Pak, makasih. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Untuk penjualan, karena metode cost kita eh, nggak pernah merubah apa namanya catatan investasi. Terakhir kan kita satu lembar kamu jadiin berapa? Satu lembar kamu jadiin berapa? Harga per lembar terakhir. Ini jual berapa? 7.000 Pak. Ini jual berapa lembar sih? Jual berapa? Jualnya 5.000. 5.000 Pak. 5.000. Ya, jadi kalau metode cost kan investasi nggak pernah berubah tuh nilai per lembarnya. Nah, udah dia tinggal kali aja. Beda dengan metode equity, kita mesti ngejas segala macam. Nah, ini 5.000 kali 9.000. Oke, langsung aja dia saat penjualan. Gainnya 10 juta. Tapi kan gainnya bukan gain yang sesungguhnya. Nanti kita adjust di sini nih kalau metode cost. Kita bikin gainnya sesungguhnya tuh yang sebenarnya kayak metode complete equity kemarin. Harusnya waktu mau jual investasi tuh kita gainnya harus cari dulu investasinya. Tapi kan metode cost investasinya nggak pernah berubah. Gitu. Ya, gitu. Nah, jadi kalau udah dilanjut, nih kalian bisa bikin CAD nggak? Dicari dulu ada OCC nggak? Kan saya nggak bikin CAD nih. Kalian cari sendiri tuh bikin CAD. Kemarin udah sempet saya jelasin kan cara bikin CAD? Atau pokoknya cari goodwill-nya aja nih. Cari goodwill-nya aja. Ada nggak nih goodwill-nya pada saat akuisisi ini? Coba dicari. Berapa goodwill-nya? Ayo, cari sendiri ya. Cari goodwill-nya aja, nggak usah bikin CAD, simpel aja, simpel.
Udah dapat? Bisa bikin itunya, cari goodwill sendiri? Masih ngitung, Pak. Oh ya udah, saya tungguin. Pak, mau nanya dong, Pak. Nah, Pak. Ini, Ya, Debo apa? Pak, ini dicarikan buat tahun 2020 kan, Pak. Berarti shares-nya itu total semua dari 5.000, 17.500 sama 22.500 ya, Pak? Ya, yang punya kita 90% tadi. Ya, itu berarti total 90% itu Iya. tadi kan. Pak, 120 juta bukan, Pak? Iya, benar. Siapa tadi yang jawab? Debo. Saya, Pak. Ya, 120 juta. Yang lain dapat belum? Dapat Pak Amin. Oke, kalau udah dapat kita lanjut ya. Nah, terus ini adalah untuk kita, kan sebenarnya kan kita ini jual belum apa, bukan gain sebenarnya. Sebenarnya kan investasinya tuh gerak naik ya. Ini adalah adjustment income tahun 2010 nih. Nah, kita kan tidak mengakui income tahun 2010. Nah, ini income tahun 2010-nya. Yang kita jual berapa persen? Yang kita jual berapa persen? Dari total? Ayo. Yang kita jual berapa persen dari total? 10. 10. Berarti 10% kali income tahun 2010 berapa? Kok 2010, Pak? 2020, Pak. Oh iya, sorry. 45 juta, Pak. 2020 sampai sorry. 45 juta ya. Jadi tinggal dikali tuh. Jawabannya langsung udah ada tuh ya, 4.500.000.
Ya. Nah, yang ini untuk income tahun 2012. Alah, sorry. Ini 2021. Domain lagi, Debo. Ya, 2021. Nah, 10% kali, nah income tahun 2021 berapa? Income tahun 2021 berapa? 65 juta. Berapa? 65. Kenapa 65? Oh, 2021. Iya. 100 dari 140 kurangin 75 kan, Pak? Nah, itu. Kalau kan di tahun 2021 ada dividen tuh. Oh iya. Iya, berarti kalau ada dividen, income tahun 2021 berapa? Hmm. 58 bukan, Pak? 58. Saya dapetnya segitu sih, Pak. 58. Yang lain? Iya Pak, 58. Kenapa 58? Dikurangin dividen kan? Wah, Ditambah kan, Pak, harusnya. 140, 75, RE 72 juta, Pak. harusnya 72 juta. Hati-hati dong. Ini akan RE bertambah karena net income. Income berkurang karena dividen. Berkurang karena dividen 2020. Sama dengan RE 1 Januari. Aduh, sorry. 1 Januari 2021. Kalau kamu dikasih tahunya. Ini kenapa begini? Pak, tapi itu kan dividen 2021, Pak. Sorry 21. Sorry ya, ini ya lah. Domain mulu udah nih sama Deborah nih. 21. Bingung Pak, Pak. Maaf, Pak. 22. Nah, gitu kan. Ini kan kamu ketahuan berapa tadi? 75 ya? Iya, 75. Terus kan ini kamu cari nih. Tambah dicari, dikurangin 7 juta. Kurangnya 7 juta. Dapatnya 140. Masa malah jadi 58? Kan gitu. 72 Pak harusnya. Wah, bisa ya. Ini yang lain diperhatikan loh. Ini cuma ada tambah dividen doang, jadi net income salah-salah semua. Ya. Jadi ini 10% kali 72. Nah, kali income tahun 2010 dari awal tahun sampai saat mau dijual berapa bulan? Enam ya? 6 bulan ya? 5 bulan. 7 dong. Sampai 17 Juli. 1 Januari sampai 17 Juli. Tuh. Oh, 7. Ini tuh income tahun 2021 itu dari awal tahun sampai dengan penjualan, tanggal penjualan. Nah, gitu. Ya. Dari awal tahun sampai dengan tanggal penjualan. Dicek tuh bener nggak? 4.200.000. Pak Amin, mau nanya dong Pak Amin. Itu kata Pak Amin bilang dijualnya 10% ya, bukannya 11% ya Pak? Kan bukannya... Ya, bukan saya yang ngomong tadi 10, yang ngomong 10 tadi siapa? Ada yang jawab Pak tadi 10? Siapa ya? Roland, Pak. Coba Roland tuh, Roland yang ditanya dong. Saya nggak ngitung loh. Ya tuh, dijelasin 10 dapat dari mana? Kan harusnya kan 5.000 dibagi 45.000 kan? Iya. Dari Habis itu iya dikali Pak. 100. Dikali 100 jadinya 11%, 11,11% Pak. 10-nya dapat dari mana tuh kalian? dari total kepemilikan dari total saham yang PT S itu. PT apa namanya? Iya kan, bingung Pak. Itu ngitungnya pakai total saham yang dimiliki Swilco atau ngitungnya tuh persentase dari kepemilikan Pasco punya Pak? Kayak gini, ini income 45 juta dan aduh ini udah dimerahin nggak merah apa? Nah, dan income ini 72 juta, ini income-nya siapa? Swilco Pak. Anak income-nya si S kan? Iya. Si S itu punya saham berapa lembar? 50.000. 45. 50. 50. Iya, 50. 50. Berarti benar dong 10%. Ya, jadi kita pernya udah pasti per 50.000 lembar.
yang kita jual kan 5.000 gitu. Oh, dari 50.000 kan? Iya. Oke, Untuk oke. tadi orang jelasin dulu tuh, saya juga baru nge. Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak. Udah. Sudah. Kalau udah bikin jurnal eliminasi ya, untuk yang resipro, yang bawah mah, yang DE mah bisa lah ya. CSRE Difference Investment in S, NCI, dan Goodwill Difference. Yang C ini adalah jurnal reciprocity kan. Berarti kamu reciprocity dari awal kali beli 2018 sampai reciprocity kamu apa? Sampai reciprocity apa namanya? Sampai awal tahun 2020. 2021, ini bikin 21 ya. Sampai awal 2021. Berarti kan 21 Pak. dari 1 Januari 2018, sorry, 2018 sampai 1 Januari 2020 itu kamu udah pernah bikin tuh reciprocity-nya. Waktu kamu bikin revaluasi. Ya, tuh nilainya berapa tuh? Nih, 12.750 ini. Jadi nggak usah ngitung lagi. 12.750. Gitu kan? Nah, ditambah berarti kamu tinggal perlu yang 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2021. Nah, ini dicari berapa nih? Berarti kan RE 1 Januari 2021 kurangin RE 1 Januari 2020. Berapa? Sembilan puluh dikurang 10. 10. Nah, coba dikali, dapat nggak tuh 48.750. Dapat Pak. Dapat? Udah? Terus untuk yang DE dicari sendiri?
Bisa, udah? Dapat nggak yang DE jurnalnya? Belum, Pak. Oke, ditungguin. Kalau yang dapat, kalau yang investment index-nya bagian D itu masih belum, Pak. Kalau investment index bagian D kan kali 80%, Deborah, di total. Berarti total kali CSRE. 80% ya, Pak? Masa lupa? Oh iya, maaf, Pak. Waduh. Dapat, Pak. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Materi hari ini cuma sampai situ doang sih. Pak, Ya? boleh minta penjelasan yang difference 120 juta itu nggak, Pak? Tadi siapa yang ketemu tuh difference gantian tuh ajarin Roland? Saya, Pak. Iya, Deborah tadi kan, bener. Saya kalau Henny ya juga udah. dapat, Pak. Diajarin tuh. Gantian ajarin Roland tuh. Pertama cari PP-nya itu 315 dari total shares yang 5.000 ditambah 17.500 tambah 22.500 dikali sama 7.000 harga pasar. Dapat 315 juta. Habis itu dibagi 90% buat cari impact value-nya. Dapat 350 juta, terus dikurangin sama ini bukunya, nilai bukunya itu book value-nya ada CS 200 juta sama RE 30 juta, RE 1 Januari 2020. Habis itu dikurangin dapat 120. RE 1 Januari 2020. Iya, soalnya kan ini CAD buat 2020. CAD-nya kan buat tahun 1 Januari 2020, pembelian terakhir kan. Kayak gitu kan, Pak? Bener. Bener. Oke. Udah. Thank you. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Amin. Mm-mm. Saya nggak dapet loh Pak, yang di C, yang 48750. Ini kan udah di ini tinggal 45 juta kayak 80% berapa? 45 juta. Iya. Kali 80% kan ya? Iya, berapa? 36 juta. Ya itu Ditambah tambah 12 750 ya? Iya. Iya, tadi Iya. kok nggak. Udah loh. Gimana? Ini bikin saya bingung. Gawat juga nih. Tadi hasilnya 42750. Oke. Sekarang 48. Oke deh Pak Amin, thank you. Yo. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, minggu depan baru kita belajar obligasi. Tidak ada Pak Amin. Minggu depan libur ya, Pak? Oh iya, libur ya. Udah berarti 2 minggu lagi. Oke, Pak. Oke. Pak, mau nanya lagi, Pak. Ya. Yang ini kan, ini jurnal eliminasi buat 2021 atau 2020 sih? 2021 kan? Emang bener, emang Nah, salah ya? yang kalau bentar dulu. Yang jurnal point D itu cari apa? Impact value-nya dibagi 80% dong. Cari apa? Implied value. Iya, yang itunya apa? Yang harga pasar saham tadi 7.000 CAD, dikali. Pak, CAD. Oh, Nah, CAD. yang Oh, CAD tadi. kan 2020 bikinnya Roland. Iya. Oh, Diferensi kan apa, Pak? Pasti ada beda. Difference kan nggak berubah. Difference kan dari total. awal beli sampai terakhir kan nggak berubah. difference itu kan yang 120 juta itu kan kolom total, bukan kolomnya kita punya. Bukan yang persentase kan? Kamu lupa bikin CAD. Entar saya buka nih bikin CAD nih. Bukan, Pak. Bentar. Bikin CAD itu mulainya dari tangga
tanggal pembelian pertama atau gimana sih? Enggak, Untuk tanggal sejak kamu memiliki total di atas 50%. Total di atas 50%. Kapan kepemilikan kamu di atas, totalnya di atas 50%? Oh, baru dimulai dibuat CAD gitu. Iya. Pak, mau nanya dong, Pak. Itu yang tadi yang kita hitung pertama banget, Pak, yang apa revaluasi. Itu kan ada revaluation gain. Itu yang nentuin dia gain or loss itu gimana, Pak? Ini bandingin aja. Kamu punya investasi menurut catatan kamu 131. Sekarang di pasaran nilai 157. Jadi kamu sesuaikan ke nilai pasar. Kamu sesuaikan dari carrying ke implied. Makasih, Pak. Kalau nilainya naik, ya berarti gain. Kalau nilai impliednya lebih rendah, berarti loss. Gitu aja. Oke, makasih, Pak.